Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai acara kebaktian kita seperti biasa, masih secara virtual. Bagi jemaat, seluruh jemaat GMI Medan Timur yang berada di rumah, kami menyampaikan salam sehat bagi kita semua. Mari kita saatnya bersaat teduh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 11 ayat 1 sampai 3. Hai semua orang di dunia. Marilah kita bersama-sama doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan saatnya jemaat dalam saat teduh, doa pengakuan pribadi.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama kita lanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi nyanyian metodis nomor 83 ayat 1 sampai 2, Besar Setiamu. Terima
Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Bapa di sorga, untuk saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan hamba-Mu akan menguraikan firman-Mu ini, biarlah kami diberkati oleh firman-Mu. Tambahkanlah kepada kami iman dan juga pengetahuan, agar kami mempunyai kekuatan untuk melakukan seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam sehat bagi kita semuanya. Shalom. Hari ini kita diberikan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian dituliskan di dalam Alkitab kita sebagai firman Tuhan. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian jauh firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, meragukan Tuhan. Ya, masa sih kira-kira gitu pertanyaannya? Betulkah mampu kita meragukan Tuhan? Mungkin itu pertanyaan yang sering terlintas dalam pikiran kita. Tetapi coba kita renungkan. Di masa sulit hidup kita, di saat kita melihat gelap dan tak ada harapan, dalam perjalanan Israel itu sudah tidak selalu mudah. Mereka juga bersungut-sungut dan marah kepada Musa, ya. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 7 sampai dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita sampai pada titik pertanyaan itu, perlu sejenak kita perhatikan bahwa penyertaan Tuhan menjadi titik masalah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita masing-masing dalam hidup ini harus menilik perjalanan hidup itu. Oleh sebab itu, mari kita cari dan teliti dulu, seperti apakah gambaran dari kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu. Jadi nas kita hari ini, saudara-saudara, dapat membantu kita untuk mengerti dan paham artinya, ya, untuk kita di masa kini, di masa kita hari ini. Yang pertama, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa Tuhan memelihara hidup orang Israel
yang keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Jadi pada ayat 1 tadi dikatakan bahwa berangkatlah jemaah itu dari padang gurun Sin, berjalan katanya dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah katanya mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita padankan ayat ini dengan Keluaran pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kedua ayat itu dapat kita pahami bahwa umat Israel itu telah berjalan 3 bulan lamanya. Jadi dalam konteks nas kita hari ini, maaf, sejak keluar bangsa itu dari Mesir dan tiba di Rafidim di Gunung Sin, ya, bukan di Gurun Sinai ya. Gurun Sinai nanti di pasal 19 itu disinggung. Jadi di Gurun Sin, di saat itu mereka sudah berkemah, tapi tidak ada air. Nah, Bapak Ibu, ini bukan perjalanan yang mudah bagi mereka sebenarnya. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan resiko, penuh tantangan, dan pasti sungguh berat bagi mereka. Belum lagi mereka harus mencari makanan untuk ternak mereka di gurun yang tandus itu ya. Coba kita visualisasikan, bayangkan itu. Namun itu pun harus mereka jalani demi untuk meninggalkan tanah Mesir. Mengapa harus meninggalkan Mesir? Kira-kira itu ya pertanyaan juga. Apa sih arti Mesir bagi mereka? Jadi Mesir itu adalah lambang dari kesengsaraan, dalam konteks ini penderitaan yang telah mereka jalani bertahun-tahun mulai dari nenek moyang mereka. Ya sekitar 400 tahun lebih kurang. Jadi selama 3 bulan dari kejaran tentara Mesir dan ketika mereka menyeberangi Laut Merah atau Laut Tiberau itu semua demi meninggalkan tanah Mesir, tanah tempat kesengsaraan mereka, menuju tanah yang telah dijanjikan Tuhan yang penuh dengan madu dan susu itu. Ada rencana Tuhan yang sangat indah bagi mereka. Selain dari itu, mengapa mereka harus meninggalkan Mesir adalah karena itu demi untuk mempertahankan satu nama, satu bangsa, yaitu Israel tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Jadi dalam situasi itulah mau dikatakan nyata penyertaan Tuhan bagi mereka. Lalu penyertaan Tuhan bagi kita dalam masa saat ini seperti apa? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus yakini dulu bahwa gambaran kehidupan kita saat ini adalah sama seperti menjalani padang gurun kehidupan orang Israel dulunya. Kita menempuh berbagai macam tantangan dan risiko yang mengancam kehidupan kita. Banyak batu-batu dan gersangnya kehidupan seperti gangguan, banyak masalah dalam hidup kita sehari-hari. Ada kekerasan, ada air mata, banyak hal yang membuat kita sakit kepala, kehilangan sukacita barangkali dan damai sejahtera. Ya mungkin ada usaha kita yang mungkin harus terhambat. Bahkan sebagai orang Kristen kita malah sering dibully, difitnah, dikecam, diteror apalagi, diancam. Ya seperti itulah gurun kehidupan kita saat ini yang mau tak mau kita harus terus jalan. Walaupun begitu situasinya saudara-saudara, ternyata kita tidak berjalan sendirian. Itu yang harus kita pahami. Ada kuasa Tuhan yang menuntun kita. Ada kendali Tuhan saat kita menjalani gurun panas kehidupan kita di masa ini. Artinya sekalipun kita sering dicerca, diejek, sering sekali dihina, disepelekan, tanah yang penuh dengan sukacita yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita, itu tetap ada yang dijanjikan. Itu makanya dalam
Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 35 itu kan kita malah bermegah katanya juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan oleh karena kata kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus itu yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengalami hal-hal buruk, dan itu yang menjadi tantangan hidup kita, janganlah membuli Tuhan. Janganlah bersungut-sungut kepada Tuhan. Janganlah menyalahkan dirimu atau saudaramu. Karena ada rencana Tuhan bagimu, bagi kita masing-masing. Rencana itu bagus untuk kita. Membebaskan kita dari belenggu Mesir hidup kita, yaitu perhambaan. Perhambaan perbudakan dosa oleh si jahat, oleh iblis, oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang telah membuat kita berdosa. Dari ikatan, dari keinginan pribadi kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu mau dibebaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita boleh memahami firman Tuhan ini. Walaupun Tuhan mengizinkan berbagai-bagai macam kesulitan dalam hidup kita, tapi Tuhan tetap memberikan air kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, janganlah kita bersemut-semut kepada Tuhan. Janganlah kita memprotes Tuhan. Memprotes hamba-hamba Tuhan apalagi. Seperti umat itu memprotes kepada Musa. Apalagi mencobai Tuhan. Bahkan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ya, ayat 7 tadi. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan umat Tuhan itu, Allah tetap memelihara dan menjamin keperluan mereka. Jaminan Tuhan itu juga yang disampaikan oleh Joshua tentunya. Kalau kita baca dalam Joshua pasal 1 ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, katanya demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Itu kata firman Tuhan di dalam Joshua itu. Tetapi bangsa itu celakanya, seolah-olah tidak mau tahu bahwa Allah tetap senantiasa menyertai mereka. Mereka mengeraskan hatinya. Seakan-akan tidak ada Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka. Di masa kita sekarang inilah, garansi itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Jaminan itu diberikan Tuhan kepada kita bahwa Dia tetap mendukung, menyertai, bahkan mencukupkan keperluan kita senantiasa. Belajar dari ulah orang Israel sejak dari pasal 16. Boleh kita baca sampai kepada nats kita hari ini Bapak Ibu. Bangsa itu seringkali protes kepada Tuhan. Melawan Tuhan melalui hambanya Musa. Apakah itu soal makanan, soal air minum, atau hal-hal lain yang mereka rasa mereka perlu. Apalagi mereka seringkali membanding-bandingkan kehidupan mereka ketika masih berada di Mesir. Di Mesir mereka mengatakan lebih baik, lebih enak, lebih nyaman. Hidup mereka lebih terjamin. Ada rumah, ada tempat tidur bagi mereka. Ada makanan, ada minuman, ada air, dan lain sebagainya yang penting bagi mereka, segala keperluan ada di sana. Inilah yang selalu mereka sungut-sungutkan. Mereka berontak kepada Musa untuk Tuhan. Terlebih pada teks yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, di saat mereka di padang gurun, mereka tidak mendapatkan air. Umat itu menuduh Musa, menuduh Tuhan, hendak membunuh mereka, anak-anak, dan juga ternak mereka. Sehingga mereka mengatakan yang lebih ekstrim lagi, yang lebih tegaan lagi dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak sih? Umat itu melupakan bahwa Allah telah melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka, yang telah mereka saksikan sendiri.
Mereka lupa. Dan mereka sadar untuk melupakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seberat apapun permasalahan kita, mungkin di saat ini, sulit sekali rasanya kita untuk mendapatkan keperluan sehari-hari kita. Sulit untuk banyak hal dalam hidup kita ini. Mungkin kita masih sulit untuk kebutuhan keluarga, anak-anak kita. Sulit untuk mendapatkan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Barangkali masih sulit untuk kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Semoga kita jangan sampai memprotes atau menyalahkan Tuhan. Bahkan sampai berpikir dan mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ingatlah, dalam banyak hal Bapak Ibu, Tuhan telah memberkati kita di masa-masa lalu. Ada banyak berkat Tuhan yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Coba kita hitung berkat-berkat Tuhan itu satu persatu. Tidak mungkin kita dapat menghitungnya lagi. Ada banyak berkat Tuhan telah kita terima. Oleh sebab itu, janganlah oleh karena saat ini doamu mungkin belum terkabul, impianmu belum kau dapatkan, harapanmu rasanya belum juga kunjung kau terima, kita langsung protes kepada Tuhan. Janganlah kita seperti orang Israel yang senantiasa kurang puas kepada Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memimpin kita melewati benturan dari batu-batu perjalanan kehidupan kita di gurun panas yang gersang itu. Dan itu dapat kita lewati bersama Tuhan. Cepat atau lambat, menurut ukuran kita. Bahkan Tuhan pasti membawa kita keluar dari semua. Bebas dari semua itu. Bersabarlah. Ingatlah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, melupakan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dari firman Tuhan hari ini, seperti apakah penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita? Pada nats kita ini, Allah tidak membiarkan Musa mati konyol ya dalam situasi kemarahan umat Israel itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Kalau kita baca ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jawab Tuhan, ayat 5 dan ayat 6. Intinya dia mengatakan, berjalanlah di depan bangsa itu, artinya bukan di samping atau bukan di belakang umat, tapi dia harus jadi panutan, dia harus teladan di depan mereka. Lalu bawalah serta dengan engkau beberapa tua-tua Israel, kata firman Tuhan. Artinya, harus ada hubungan yang baik, kerjasama barangkali. Mereka sama-sama bekerja dalam komunitas itu dengan pemimpin-pemimpin tua-tua mereka. Jangan jalan mau sendiri-sendiri. Jangan mau pandang enteng dalam semua hal. Kira-kira begitu barangkali aplikasinya. Bahkan firman Tuhan kan, dan juga bawalah tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Melayani Tuhan barangkali. Yang disuruh Tuhan untuk kita kerjakan. Hal itu mau menggambarkan kepada kita. Yaitu tongkat itu. Harus ada. Alat kita. Tidak cukup hanya semangat, rupanya kemauan untuk melayani. Tapi harus ada alat. Untuk mendukung pekerjaan itu. Itu mungkin juga barangkali maksud Tuhan. Tongkat itu bisa saja keterampilan kita, pengetahuan kita, ilmu kita, materi kita dan sebagainya. Lalu firman Tuhan, lalu berikutnya, haruslah kau pukul gunung batu itu. Artinya mungkin harus ada aksi, ada tindakan. Jangan hanya bermimpi, berharap akan berhasil, tapi tanpa berbuat sesuatu. Artinya di situ mau katakan Tuhan Allah, jangan ragukan Tuhanmu. Apakah mungkin ada air dalam batu ini? Jangan kau tanya itu. Ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lihatlah, firman Tuhan kata, akhirnya batu itu dari yang dipukul Musa keluarlah air. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sesulit apapun dan seberat apapun persoalan itu, sehebat apapun kritikan itu, cemoohan itu, segala macam, jangan andalkan kemampuanmu.
kehebatanmu, gelarmu, kekayaanmu hanyalah untuk sebuah keberhasilan. Mari kita tiru Musa. Saat semua orang hendak memprotesnya, menyalahkannya, dia tidak getar. Malahan dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan campur tangan baginya. Ketika kita mengingat dan menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi dan kondisi apapun kita saat ini, Bapak Ibu, tidak boleh tidak, memang kita akan tetap bangkit. Kaki kita akan berdiri dan mampu melangkah kuat. Kepala kita akan harus tetap tegak menghadapi realitas kehidupan ini. Semangat kita akan tetap bangkit. Adrenalin kita akan memacu kita untuk bergerak, bekerja, berusaha, melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita mengingat dan menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mensyukuri situasi dan kondisi kehidupan kita yang kita hadapi sekarang. Niscaya dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kita akan mampu menghadapinya. Jika masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia kita pada saat ini tengah menghadapi virus corona, baiklah, kita mengingat akan kasih karunia Tuhan. Di masa lalu, krisis kehidupan terjadi ada dalam warna dan bentuk yang berbeda. Misalnya, tahun 2002 sampai dengan 2003 ada virus SARS yang katanya merebak dari Hong Kong ke berbagai belahan dunia. Dunia juga telah menghadapi, bahkan kita tahun 2004 misalnya, bencana alam tsunami yang menghancurkan Banda Aceh dan berbagai wilayah di Asia Tenggara. Kemudian ada perang di berbagai belahan dunia, ada ISIS segala macam yang menggetarkan hati. Itu adalah tantangan. Tantangan demi tantangan, ancaman demi ancaman, kesulitan demi kesulitan, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi dalam realitas itu juga, kita harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh-sungguh besar dan ajaib. Artinya badai pasti berlalu. Situasi tenang dan damai sejahtera akan kita rasakan. Dan kita harus coba rasakan itu saat ini juga di tengah-tengah kepanikan banyak orang, termasuk kita. Jika dalam situasi dan kondisi sekarang ini kita juga dapat bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan juga tahu dan paham tentang kekhawatiran kita. Dia akan memberi pertolongan pada waktu yang tepat. Oleh karena kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itulah, kiranya kita juga akan berhasil menjalani dan melewati rintangan-rintangan dalam hidup kita. Seperti Musa. Jangan cepat putus asa. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, kita hendak dituntun oleh Tuhan melewati gurun kehidupan kita dengan menaruh percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap keperluan kita, dan penyertaannya senantiasa terjadi setiap saat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat dan mensyukuri kasih setia Tuhan kepada kita. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari dimasak di padang gurun. Jadi, mari dalam sepanjang hidup kita, jangan ragukan Dia. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami telah membaca dan mendengarnya. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami, agar kami tetap bertahan, tetap percaya dan setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami, penyertaan-Mu nyata, dan Kau cukupkan segala keperluan kami.
Terima kasih buat pelajaran hari ini dari firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak akan menyalahkan Tuhan, memberontak kepada bersungut-sungut oleh karena situasi yang terjadi bagi kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan hati kami untuk tetap percaya bahwa penyertaan melengkapi segala yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 133 ayat 1 sampai 2, bagi Yesus kuserahkan. Kita akan bacakan warta jemaat kita pagi ini, di minggu hari ini. Pimpinan jemaat, asisten, lay speaker, calon lay speaker beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta kita sekalian. Kebaktian minggu tetap dilaksanakan pada 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai 9 WIB, ibadah KKR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan 11 WIB, ibadah minggu umum seperti biasa. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, masih dapat tetap berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau via website. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube GMI Perdamaian Medan Timur. Himbauan, gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu, diharapkan kepada majelis dan atau pemimpin komsel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja atas nama Natalia Sipautar dengan nomor rekening tersebut. Bukti transfer harap dipoto dan dikirim melalui WhatsApp Sekretaris Gereja Juniarti Hutapea atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Sekretariat Gereja. Terima kasih. Hasil konferensi tahunan atau konta, hasil keputusan konferensi tahunan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2020 ditetapkan bahwa pimpinan jemaat GMI Perdamaian Medan Timur, Pendeta Aaron Raja Guguk STH dari GMI Maranatha Securai Distrik 1 Wilayah 1 dan asisten akan ditetapkan kemudian. Untuk itu, Pendeta Jimmy Manurung STH M.Min ditetapkan di GMI Maranatha Sidempuan Distrik 10 Wilayah 1. Tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan sabar, waspada, dan tetap berdoa. Bapak Ibu, marilah kita berdoa syafaat. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Allah kami yang senantiasa menyertai dan juga memberkati kami. Patutlah kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu nyata bagi kami. Layaklah Engkau kami puji dan muliakan, oleh karena kebesaran nama Tuhan, yang tetap senantiasa menaungi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, atas segala kebaikan-kebaikan-Mu itu. Maka pada saat ini juga kami datang untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, atas semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami menyampaikan rasa hormat kami, rasa pujian kami atas ungkapan terima kasih kami kepadamu, yang pada saat sampai hari ini Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Kami memberanikan diri di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah keberdosaan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon, biarlah Tuhan melayakkan kami untuk datang, untuk menerima segala permohonan yang kami sampaikan di hadapan-Mu di dalam doa syafaat kami hari ini. Tuhan, kami sampaikan doa ini secara istimewa kepada kehidupan umat Tuhan, jemaat GMI Perdamaian Medan Timur, di dalam keseharian hidup mereka. Pada waktu mereka mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya, ketika mereka melakukan segala aktivitas mereka, baik yang ada di kantor, baik mereka sebagai karyawan, baik mereka yang ada di ladang, bahkan mereka yang berdagang, kami percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka dan memelihara mereka. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, cukupkanlah segala keperluan mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai, memberkati hidup mereka. Bahkan untuk keluarga mereka masing-masing pun kami berdoa, biarlah kiranya Engkau bermurah hati, menjaga, memelihara mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara-saudaranya, dimanapun mereka berada, baik saat ini yang bersama-sama dengan mereka, bahkan yang jauh sekalipun di perantauannya, di tempat yang jauh, biarlah pemeliharaan Tuhan juga terjadi kepada mereka. Secara istimewa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami tetap berserah kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan hati,
kedamaian bagi kami, supaya kami dapat bertahan, menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, supaya kami tetap bersuka cita, tidak dihantui kecemasan, tidak ditekan ketakutan, tapi kami boleh mengharapkan pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti memelihara kami, pasti Tuhan menjaga dan mengingatkan kami untuk kami tetap setia mengikuti hal-hal yang telah diaturkan oleh pemerintah kami dalam protokol kesehatan yang harus kami turuti. Oleh karena itu ya Bapa, ingatkanlah kami untuk menjaga kesehatan kami masing-masing, supaya kami terhindar dari kecemasan ketakutan ini, supaya kami terhindar dari sakit penyakit yang diakibatkan oleh pandemi ini. Kami percayakan semuanya itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat melihat kebaikan-Mu nyata bagi kami. Berikanlah kepada kami pikiran dan hati yang peka, bahwa kami harus menjaga diri kami, menjaga orang lain. Biarlah kami dapat memahami dan menyadari bahwa kami pasti kena jika kami ceroboh di dalam hidup ini. Biarlah ya Tuhan, kami mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena peringatan-peringatan Tuhan tetap kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kehidupan umat-Mu ini, di masa-masa sulit ini ketika mereka sedang bekerja, biarlah setiap hasil pekerjaan mereka itu mencukupkan kehidupannya, membuahkan rezeki kepada mereka. Oleh karena Tuhan ikut campur tangan, kami serahkan mereka Tuhan ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kiranya pemeliharaan-Mu nyata. Tuhan tetap bersama dengan mereka, memberkati seisi rumahnya, memberkati perjalanan-perjalanan mereka, baik setiap saat mereka melakukan itu, baik mereka di dalam tugas-tugasnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap bersama dengan mereka. Kami juga teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah juga Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran untuk mendapatkan proses penyembuhan melalui makanan, obat-obatan, bahkan perawatan medis. Kami yakin itu adalah alat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kesabaran senantiasa ada pada kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dalam proses penyembuhan secara istimewa bagi mereka yang sedang sakit. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati mereka supaya mereka juga dapat bertahan, tetap berdoa, dan juga tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia pun kami serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap memperharapkan kepada Tuhan atas iman mereka, bahwa Tuhan juga memelihara mereka di masa tuanya, sehingga mereka pun dapat berharap bahwa Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka tetap hadir. Bapa kami yang baik, kami tetap berdoa untuk pemerintahan kami. Bangsa kami ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Biarlah melalui kuasa Tuhan, Engkau memampukan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka dapat memikirkan hal-hal yang baik. Dan biarlah juga kami senantiasa rindu tercipta kedamaian, adanya keamanan, dan kami masing-masing dapat memelihara ketentraman di dalam kehidupan kami. Biarlah segala hal yang terjadi, kami percaya ini adalah proses untuk perubahan kebaikan-kebaikan kami sebagai satu bangsa. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap orang yang terlibat di dalam memikirkan perjalanan bangsa ini, Tuhan menambahkan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan, dan mereka tetap takut akan Tuhan yang mereka percayai. Oleh karena itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang tetap menjaga mereka. Bahkan gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Metodis Indonesia dalam pelayanannya, kami tetap berdoa, biarlah kiranya Tuhan bermurah hati kepada setiap orang, warga jemaat Gereja Metodis Indonesia, dimanapun mereka berada, baik di wilayah 1, wilayah 2, maupun di dalam kota pengembangan sementara. Kami yakin dan percaya melalui pemimpin-pemimpin kami, melalui para pendeta, guru Injil, para majelis, para speaker yang melayani, bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, dapat bersama-sama memajukan gereja-Mu ini. Kami serahkan mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah bertambah sukacita mereka di saat mereka melayani Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan untuk saling mendukung. Biarlah ya Tuhan
kami mampu mengerjakan tugas-tugas kami. Apa yang menjadi bagian kami, biarlah dapat kami kerjakan sesungguhnya dengan takut akan Tuhan. Maka biarlah itu semua terjadi ya Bapa. Kami percaya dengan kebaikan Tuhan, dengan rahmat-Mu, kami boleh mengerjakan semuanya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jiwa raga kami dalam kuasa Tuhan. Jauhkanlah dari kehidupan kami mara bahaya, sakit penyakit, dari orang-orang yang hendak berniat jahat kepada kami, bahkan roh-roh kegelapan yang menghantui kami. Biarlah jauh daripada kami, karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Kami serahkan keluarga kami serahkan seisi rumah kami dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami, terimalah puji-pujian kami, dan terimalah penyembahan dan hormat kami kepadamu. Karena kami hanya sampaikan ini dalam doa kami melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama doksologi. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa yang di sorga, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang memberkatimu hari ini, besok, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Amin.